Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ramana Putri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori PAUD menurut James Piaget dan Jerome Bruner. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori James Piaget. James Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Sejarah teori Piaget. Yang pertama, ia sangat tertarik pada alam dan senang mengamati burung-burung, ikan, dan binatang lainnya yang hidup di alam bebas, sehingga pada akhirnya ia tertarik pada pelajaran biologi di sekolah. Yang kedua, pada tahun 1916, Piaget menyelesaikan sarjananya di bidang biologi di Universitas Neuchâtel. Yang ketiga, pada usia 21 tahun, ia telah menyelesaikan disertasi tentang moluska dan meraih gelar PhD. Yang keempat, setelah menyelesaikan pendidikan formal, Piaget memutuskan untuk mendalami psikologi di Zurich. Dan yang terakhir, 2 tahun ia tinggal di Universitas Sorbonne, belajar psikologi, klinis, logika, serta epistemologi. Pendalamannya tentang filsafat meyakinkannya bahwa perlunya pemikiran spekulasi murni dilengkapi dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang faktual. Pada tahun 1920, Piaget bekerja sama dengan Dr. Théophile Simon di laboratorium Binet di Paris dengan tugas mengembangkan tes penalaran yang kemudian diujikan. Dari beberapa pengalaman tersebut, Piaget mendapatkan 3 pemikiran penting yang mempengaruhi cara berpikirnya di kemudian hari. Yang pertama, Piaget lebih tertarik pada anak-anak yang jawabannya salah daripada jawabannya benar. Yang kedua, Piaget menemukan suatu metode yang berbeda untuk mempelajari inteligensi. Yang ketiga, Piaget berpikir bahwa pemikiran logika abstrak mungkin relevan dengan memahami pemikiran anak. Secara umum, teori belajar menurut Piaget terdiri dari unsur yang berupa fase-fase, yaitu yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah konsep Piaget yang merujuk pada kegiatan memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada. Dan yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah konsep Piaget yang merujuk pada penyelesaian skema-skema yang sudah ada agar cocok untuk mengolah informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru. Dan yang ketiga adalah organisasi. Organisasi adalah konsep Piaget yang merujuk pada pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem tingkatannya lebih tinggi. Dalam teori belajar Piaget, pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa dikaitkan dengan pengetahuan baru yang diperoleh oleh siswa. Teori Piaget menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan perkembangan skema. Skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Piaget lebih mengarahkan bahwa anak-anak mengembangkan dengan aktif kognitifnya. Dalam artian semua informasi tidak hanya sampai pikiran mereka saja, dari lingkungan dan seorang anak melalui serangkaian tahap pemikiran dari bayi hingga dewasa. Dan yang terakhir adalah implikasi teori perkembangan kognitif James Piaget. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana cara seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan mengolahnya dalam proses berpikir sehingga proses perkembangan yang lain juga akan berkembang secara baik. Contohnya, bagaimana cara anak belajar mengkelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, dan untuk memahami penyebab terjadinya perubahan objek dan suatu peristiwa, dan untuk membentuk suatu perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Dan yang selanjutnya adalah teori PAUD menurut Jerome Bruner. Proses belajar dalam perspektif Bruner melibatkan 3 proses yang terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. 3 proses tersebut adalah yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, mengubah informasi. Dan yang ketiga adalah mencari relevansi dan akurasi pengetahuan. Karya Bruner juga menekankan perkembangan kognitif ini berfokus pada bagaimana manusia berinteraksi di lingkungan alam dan merinci pengalaman mereka. Menurut Bruner, perkembangan kognitif juga melalui 3 tahap, yang ditentukan dari cara penyajian anak ketika melihat lingkungan sekitar, yakni enaktif, ikonik, dan simbolik. Aktif terjadi pada umur 0-2 tahun.
Pada tahap awal atau inaktif, anak akan terlibat dalam kegiatan belajar tentang lingkungan mereka. Di tahap ini, anak-anak menggunakan keterampilan motoriknya untuk memahami apa saja yang ada di sekitar mereka. Misalnya mengunyah, menyentuh, meraih, dan lain-lain. Dan ikonik terjadi pada umur 2-5 tahun. Pada tahap kedua atau ikonik, anak belajar memahami suatu objek atau dunianya melalui gambar dan segala hal yang bersifat visual. Dengan kata lain, anak belajar dalam bentuk fisik penampilan dan membandingkannya kompresi dan menjelajahi dunia di sekitar. Terakhir adalah simbolik, terjadi pada umur 5-7 tahun. Pada tahap ketiga, pada tahap simbolik ini, anak sudah memiliki ide dan gagasan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan bahasa dan logika mereka. Dengan memahami dunia sekitar mereka, anak-anak belajar melalui simbol-simbol seperti bahasa, logika, dan matematika. Komunikasi terjadi dengan menggunakan beberapa sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.